Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelimpahan kenikmatan iman dan takwa sehingga kita masih dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan menerangkan pada bab 1, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kita tahu bahwasanya adalah kitab-kitab Allah tersebut ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab secara bahasa sebenarnya berarti tulisan, sedangkan menurut istilahnya, kitab adalah kumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, tentunya dengan perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wa kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalam ba'ida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada para rasulnya, wal kitabi, dan kitab yang alladzi nazzala ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal kitabilladzi, dan kitab yang anzala min qablu, diturunkan sebelumnya Rasulullah, wa may yakfur billah, dan janganlah kalian kafir kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, faqad dhalla dhalalam ba'ida. Yang kafir itu dia orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 16, Yahdi bihillahu manitaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihillah, Allah memberikan hidayah, manittaba'a ridwanahu, yaitu memberikan ridwan, ridhonya, subulas salam, yaitu jalan keselamatan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kitab. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya terang benderang, bi'idhnihi, atas izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Jadi itu adalah fungsinya kitab, yaitu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kita tahu kitab itu ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat artinya adalah hukum atau syariat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pertama kali di Bukit Sinai menggunakan bahasa Ibrani, sebagaimana
Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan telah kami anugerahkan kepada Musa yaitu kitab Taurat la'allahum yahtadun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Nah, kitab Taurat itu meliputi dari inti-inti 10 inti hukum. Nah, karena kitab Taurat itu sebenarnya artinya adalah hukum atau syariat. 10 dari inti kitab Taurat itu adalah: 1. Perintah mengisahkan Allah. 2. Larangan menyembah berhala atau patung. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud di wilayah Yerusalem dengan menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur diperuntukkan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa antayna Dawuda zabura. Yang artinya, wa rabbuka a'lamu, dan Allah itu, Tuhanmu itu lebih mengetahui biman fis samawati wal ard, yang ada di atas langit sana dan di bumi. Jadi Allah itu mengetahui semuanya ya, apa-apa, siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi, yaitu salah satunya adalah kepada Nabi Daud diberikan apa? Diberikan kitab Zabur. Kandungan Zabur yaitu yang pertama doa-doa atau zikir. Yang kedua nasihat dan hikmah. Yang ketiga adalah keesaan kepada Allah atau tauhid. Selain itu, Zabur itu berisi mazmur. Mazmur adalah nyanyian pujian kepada pemilik alam semesta, yaitu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Suryani. Wa qafaina ala atharihim Bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul injil fihi hudaw wa nur. Wa qafaina ala atharihim bi'isa bani Maryam, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi yang ada di Bani Israel itu, dengan Isa putranya Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahu injil. Nah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami berikan kepada Isa tersebut yaitu kitab Injil. Sedangkan di dalamnya terdapat petunjuk. Fihi hudaw wa nur, petunjuk dan cahaya. Kandungan kitab Injil yaitu yang pertama adalah perintah untuk mengisahkan Allah. Yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga menghapuskan hukum-hukum dalam Taurat yang sudah tidak sesuai. Yang keempat adalah berita tentang datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran
ini merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi untuk seluruh umat manusia, abadi sepanjang masa sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Kitab Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Isi dari kitab Al-Quran yaitu yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan kita. Akidah, keyakinan yang lurus, keyakinan yang sungguh-sungguh yakin. Yang kedua adalah akhlak, budi pekerti. Yang ketiga adalah ibadah, hubungan dengan Allah. Yang keempat, muamalah, hubungan dengan sesama manusia. Yang kelima, tarikh, sejarah umat-umat terdahulu. Yang keenam, syariah atau hukum. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, janji atau ancaman. Al-Quran merupakan mukjizat yang membacanya sebagai suatu ibadah. Nah, ingat, membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Bagi umat yang hidup pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai akhir zaman nanti, tidak boleh lagi menggunakan petunjuk dari kitab-kitab terdahulu karena sudah ada, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami ini nazzalna dzikra, menurunkan adzikir, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami ini Allah Subhanahu wa taala lahafidun, yang akan memeliharanya, yang akan menjaganya. Demikian dulu materi pada kali ini. Kita sambung dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.